Pertama-tama terima kasih ya untuk Pak Levan dan Pak Nathan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pertanyaan setelah melihat keterangan dari Pak Levan mengenai matriks ya, ya lumayan rumit, apalagi saya masih awal dan saya pikir saya lebih baik mencoba untuk berjualan dulu ya. Dan ternyata memang luar biasa dan sangat sangat adil ya. Tetapi untungnya saya melihat keterangannya. Kalau saya tidak melihat keterangannya, saya masih bagaimana sih kerjaannya kan gitu ya. Bagaimana sih kerja sistemnya kan gitu ya. Kalau paham saya belum paham ya. Kalau paham saya belum paham. Pertanyaan saya yang sering terbersit itu di titik 3, 4, 5 kita kan akan dapat 100% keuntungan ya Pak Levan. Pak Ivan ya. Itu kita bisa tahu nggak dari mana Metaforce bisa memberikan keuntungan sampai 100% begitu? Maksudnya asal dana dari mana? Nah, jadi kalau di Ponzi kan ketahuan ya dari bawahan kita dari yang mitra-mitra baru ya. Tapi kalau ini kan ya dari mana gitulah Pak Levan? Karena kan kita masukin levelnya udah jelas semua tuh di angka-angka berapa gitu. Oke. Jadi, ya. Ada lagi? Apa cukup? Itu saya aja? kira enggak, itu aja dulu. Itu aja dulu. Karena kalau yang lain saya bisa baca dari grup ya. Siap. Oke, ya pertanyaan ini sangat menarik teman-teman ya. Yang mungkin masih banyak yang salah paham di kasus ini ya. Pertama skema Ponzi sama bisnis pemasaran Metaforce. Ya, ada yang masih sebagian, bahkan ada juga artikel yang mengklaim ini adalah skema Ponzi. Ya, itu kerjaan netizen 62 lah, yang nyamain doang, tapinya dia nggak terjun di dalamnya. Cuman buat konten doang. Oh, lagi viral nih Metaforce nih. Yang lain ngasih konten bagus semua. Kalau gue kasih konten negatif, gue bisa banyak viewersnya. Logiknya seperti itu. Nah, ini perbedaan sama skema Ponzi ya. Bu Elsa, berarti Bu Elsa pernah ikut nih. Bu Elsa, iya. Bu Elsa, oke. Elsa. Elsa apa Elsa nih? Iya. Elsa, tidak dua-duanya Pak. LH. Oh LH, iya. Ya, aduh, saya Sunda banget kayak Indo banget. LH ya, saya panggil yang lain deh Yusti ya. Ya boleh. Ibu Yusti, Yusti, berarti Bu Yusti pernah ikut yang skema Ponzi, betul ya? Pernah? Saya pernah nggak? Saya tidak pernah mau ikut. Itu kan adanya di MLM ya. Oke. Misalnya untuk Amway, untuk Kelen ya. Kalau itu MLM produk, itu bukan Ponzi juga sih. Iya produk. Produk ya. Bukan Ponzi juga ya. Bukan, kalau itu masih dan saya tidak jalankan. Kalau skema Ponzi itu yang gini nih Bu, misalkan Ibu cuma deposit rupiah, ya taruhlah 1 juta, terus Ibu nggak ngapa-ngapain, Ibu dapat bagi profit 0,5 sampai 1% tiap hari, atau tiap minggu, atau tiap bulan, tapi pasti profitnya. Itu saya ikut, pernah. Oke. Per hari apa per bulan, per minggu Bu dapatnya? Ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per 3 minggu ada. Ya, dan itu kelipatannya luar biasa ya, luar biasa. Walaupun merasa takjub ya, heran, tapi saya ya namanya kan. Ya, udah siap sama risiko gitu ya Bu ya. Nah, dan begitu. Emang mau nyobain ya. Dan intinya sih sebenarnya semua pemain money game atau semua pemain Ponzi dari awal dia dapat penawaran itu dia udah tahu ini nggak masuk akal. Sebagian besar ya, ini nggak masuk akal kok, gede banget ya. Kalau bisa kayak gini, kenapa nggak dia pinjam ke bank aja? Ngapain harus pakai uang saya gitu kan? Logiknya kan gitu ya. Nah, skema Ponzi itu yang kayak gitu Bu. Jadi lebih ke investasi bodong. Kalau MLM produk kan udah jelas kita beli produk dijual lagi. Mirip sama Metaforce sebenarnya. Ketika networknya itu kondisinya adalah produk, kita beli produk, kita dapat produknya dijual oleh fisik. Kita atau tim kita. Nah, bedanya di sana fisik, di sini digital. Ya kan? Gitu kan? Nah, artinya kita punya produk yang dibeli dan itu produk yang bisa dipasarkan.
Nah, skema Ponzi itu biasanya beda-beda. Dia ada yang bikin seolah-olah ini adalah investasi batu bara, seolah-olah ini ditradingkan, seolah-olah ini diputar di usaha yang masuk akal, dan lain-lain. Yang kita itu nggak bisa lihat langsung, oh iya benar uangnya dipakai di sana, di sini gitu ya. Kalaupun lihat, itu cuma by phone doang. Artinya adalah ngaku-ngaku bagian dari perusahaan tersebut, bagian dari usaha tersebut, dan lain-lain. Nah, skema Ponzi itu konteksnya ketika ibu depo, taruhlah depo 1 juta, ya, ibu deposit 1 juta nih di aplikasi A, ya, di aplikasi A, deposit, cuman deposit doang dapat profit tiap hari. Ketika ibu deposit 1 juta, uang ibu di aplikasinya ada nggak 1 juta tulisannya, Bu? Ada ya, ada. Ada ya. Nah, tapi angkanya ada. pindah tuh dari rekening ibu ke ya, aplikasi. Benar ya? Ya, tapi betul. Itu aplikasinya ada angkanya. Kita setor 1 juta, masuk 1 juta, Bu. Betul ya? Betul. Nah, katanya ini nggak dikunci, bebas di WD lagi kalau udah cukup profitnya, misalkan ya. Artinya kita modal 1 juta, di mereka cash in 1 juta itu tetap uangnya, tidak berkurang. Uang ibu tuh cuman numpang ditaruh di saya doang. Ya. Nah, ketika uang ibu yang dikasih ke saya itu full 100%, terus saya harus kasih profit ke ibu di hari pertama pun, besoknya nih, saya ngasih 1%, saya punya beban sistem nggak, Bu? Saya punya beban pengeluaran nggak? Punya ya? Iya, pasti. Karena saya masuk 100%, saya ngeluarin 1% aja dari hari pertama, itu udah jadi beban sistem saya. Ya, artinya kalau usaha saya itu palsu, saya membutuhkan waktu 100 hari ya untuk nggak bisa bayar ibu lagi. Bisa. Nah, logiknya kayak gitu ya. Itu baru satu orang. Betul, itu dari satu orang ya. Nah, ibu masuk 100%, saya cicil ke ibu 1% tiap hari, saya masih punya waktu 100 hari nih untuk masih bisa bayar ke ibu apa enggak. Nah, di pertengahan ada member-member baru, cash in saya masuk lagi dong. Ya, cash in saya masuk lagi buat bisa bayar-bayar yang lainnya. Nah, makanya skema Ponzi itu sebenarnya memang diciptakan dari pertama memang untuk scam. Ketika lama-kelamaan member baru itu tidak masuk, tidak ada yang deposit lagi, saya pasti akan gagal bayar. Betul kan? Pasti akan gagal bayar. Kalau saya udah ngerasa saya udah nggak sanggup bayar semua member yang ada, saya tinggal close, bawa uang yang ada. Saya ganti kulit, selesai. Ya, itulah yang proses terjadinya scam. Nah, ini kita bedakan sama Metaverse. Ibu ikut berapa level di Metaverse? 5. 5 level. Ya, 5. Oke, kita beli 5 level atau 5 kafling, itu kita beli dari kafling pertama atau level pertama. Betul ya? Betul. Nah, betul. Ibu level modal pertama, level kedua, ketiga. Ya, betul. Ibu ketika modal pertama $155, Ibu masuk ke wallet Ibu ya, sebelum proses beli nih. Ya. Nah, setelah itu ada 155 DAI di wallet kita. Lalu Ibu proses pembelian, ya, proses pembelian atau aktivasi level tersebut. Nah, Ibu buka level 1 harganya 5 DAI, $5 ya? Iya. Betul ya. Nah, kalau Ibu lihat setelah transaksi level 1, maka wallet Ibu pasti berkurang $5. Betul. Ya, ketika Ibu aktivasi 5 level, maka DAI yang Ibu tadi $155 jadi 0. Betul kan? Iya. Ya, ini termasuk ya. Saya tanyakan juga Kak. Ya, ini pelan-pelan ya. Jadi ini yang membedakan nih. Kalau tadi skema Ponzi itu duitnya seolah-olah ada, cuman angka doang di platform. Kalau di sini kita tuh membeli kafling digitalnya, ya, $5, $10, $20, $40, $80, total $155 atau 155 DAI. Makanya jangan heran ketika Ibu sudah membeli kafling itu, nah Ibu kosong DAI-nya karena sudah dibeli. Nah, ini yang menjadi pembedaan cash in, cash out-nya. Di Metaverse, dana 100% masuk, saat itu juga oleh smart contract dikeluarkan 100% ke member sesuai pola bagi hasil.
Ya, kalau ibu bayar 1 juta, aku keluarin 1 juta ke yang lain, saya punya beban sistem nggak, Bu? Enggak. Enggak. Ya, Ya, ibu punya, ibu tadi 5 level kan 2,5 juta ya, 2,5 juta. Taruhlah misalkan kita biar gampang ngitungnya per levelnya 500.000 deh. Ibu buka 5 level ya, ibu bayar ke saya, beli produknya. Nah, 5 level itu, 1 levelnya itu dikasih ke si A, 1 level dikasih ke B, level ketiga kasih C, level 4-nya ke D, level ke-5-nya ke E, misalkan gitu. Habis gitu ya. Nah, itulah Bu proses Metaverse ini. 100% masuk sama dengan 100% keluar. Makanya kenapa anti gagal bayar. Bahkan nanti kalau teman-teman ngikutin ya sampai live-nya Matrix, itu kita bisa ngecek uang kita kemana. Nah, karena ini nyambung ya, Ibu tulis di chat ID pos Ibu. Kita bedah sekalian. Gitu, ya. Tadi pertanyaannya udah kejawab nggak ya? Oh iya, emang kayak gitu ya, Bu. Jadi ketika udah kejawab ya masuknya ya. Jadi kalau uang Ibu dari mana? Dari orang yang membeli kaveling itu. Maka ini terjadi jual beli nih. Ya, Bu Yusti ya. Ibu punya 5 kaveling ya, lalu Ibu pasarkan 5 kaveling itu akan masuk ke 5 kaveling Ibu. Karena mereka juga beli dari level 1 sampai level 5. Tidak ada yang bisa beli level ke-5 tanpa membeli level ke-1. Ya, gitu. Jadi kalau Ibu punya 5 kaveling, artinya Ibu punya 5 digital aset yang bisa dipasarkan. Nah, mereka mau belinya 1 level atau 2 level, 3 level, 4 level, 5 level, balik lagi ke mereka awalnya. Tapi ketika mereka membuka produk yang Ibu sudah beli, maka akan tetap masuk ke Ibu. Nah, proses jual belinya kayak gimana? Ibu punya 5 level ya. Artinya Ibu punya 5 digital aset. Kalau Ibu jual ke si A, ternyata si A-nya pengen belinya 6 level, 6 digital aset. Nah, yang di mana Ibu belum beli level 6-nya, Ibu belum punya berarti produk level 6-nya, maka yang akan Ibu rasakan, yang akan terisi matriksnya hanya yang Ibu miliki saja. Level 1, 2, 3, 4, 5. Tetap dapat, Bu. Hanya di level ke-6-nya aja yang nggak dapat. Kenapa? Karena yang mereka beli, Ibu belum punya. Ya, konteksnya jual beli itu adalah kita beli dulu produknya, kita jual yang sudah kita punya. Kan gitu ya. Nah, itu Bu proses jual belinya seperti itu ya. Makanya Ibu bisa punya 100% ya. makanya bisa dapat 100%. Nah, ini sih nyambung ke pertanyaan orang awam lagi. Loh, kalau sampai komisi sampai bisa kasih 100%, ini nggak masuk akal, Pak. Terus kalau 100% masuk ke member, ini yang bikinnya dapat apa? Benar nggak? Itu pertanyaan saya waktu pertama ikut proyeknya Mr. Lado. Wah, karena saya kesel ya. Saya bangun perusahaan agensi properti aja, ya, modal ratusan juta, komisi saya tekan kontrak tuh 5% sampai 7%. Nah, ini komisi 100%. Cuman modal ratusan ribu jutaan gitu kan. Nah, ternyata kalau teman-teman tadi pelajarin matriksnya, setiap reaktivasi itu pasti naik ke atas. Itu yang didapatkan si Critter sebagai pemain pertama. Gitu. Ya, gimana Bu? Tadi ada yang mau ditanya? Saya ya sebentar. Jadi tapi tetap dong ya Pak, tetap harus mencari mitra baru kalau begitu ya Pak. Karena untuk perputaran jual beli tadi yang Pak supaya dananya kembali mengisi sampai supaya 100% itu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Yes, betul. Ini kalau untuk penghasilan pasti iya. Ya, betul. Kalau untuk penghasilan pasti iya. Nah, kalau teman-teman tadi lihat di marketing plan khususnya di S6, baris ke-1 itu posisi diberi atau memberi. Memberi, iya. Ya, artinya sebagian dari teman-teman di sini ya pasti ada tuh yang belum closing tapi kena dolar. Kok bisa? Kenapa? Karena baris 1 bisa diisi oleh upline matrix, baris kedua bisa diisi oleh yang melimpah ke baris 1 kita itu. Ketika kita belum memasarkan sama sekali. Nah, itu yang menariknya di situ. Tapi itu saya anggap penghasilan tidak pastilah. Jadi kalau nggak mau pusing masalah metrik, ya udah berarti kalau gue jual ke 6 orang, gue profit 300%.
Nah, logik gambarannya ini tuh Ya, kayak paling kayak kita tadi. sampai di situ aja ya. Betul, ya kayak tadi Bu. Jadi Ibu itu membeli Betul. 6 digit. Kalau di S6 ya, berarti Ibu membeli 6 kaveling digital dengan modal $5 untuk dijual ke orang juga modalnya $5. Profitnya di closing ketiga, keempat, kelima. Gitu aja. Ya. Jadi itu udah penghasilan pasti. Nah, sama kayak Ibu misalkan, Pak Ivan, saya mau beli properti konvensional deh, saya mau beli rumah. Nah, Ibu beli rumah tuh. Saya mau jual beli rumah. Saya beli rumah terus saya jual lagi gitu kan. Nah, ketika Ibu sudah beli rumah nih, rumah asli nih Bu ya, 400 juta, Ibu pengen jual lagi kan untuk dapetin profit. Nah, kalau rumahnya nggak kejual, Ibu dapat profit nggak? Enggak. Bener ya? Enggak. Ibu pengen jadi jadi pebisnis properti nih ya, yang namanya ibarat recycle lah. Jadi beli satuan terus dijual lagi gitu ya. Nah, beli rumah 400 juta terus dijual lagi. Nah, kalau kejual dapat untung, kalau nggak kejual nggak dapat untung. Bahkan bisa jadi rumahnya hancur. Nah, ini yang membedakan Bu, kalau coupling digital tidak ada resiko itu. Resiko rumahnya hancur, perlu diperbaiki ya. Kita beli cuma sekali, bebas jual kapan aja, tanpa ada biaya-biaya tambahan. Jadi Ibu kejualnya bulan depan kayak atau 2 bulan ke depan, tetap Ibu bisa jual. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan semakin jelas Bu. Oke, satu lagi Cukup? Pak, boleh? Boleh. Iya. Silakan. Kan Masih orang saya yang sama. punya level 5 ya. Ya level sampai 5. Terus ada yang mau daftar level 6. Nah, satu levelnya dia itu kemana itu Pak? Ke upline di atas Ibu yang memilih. Enggak, kalau dia buka level 6-nya akan naik ke upline di atas Ibu yang memiliki 6 level. Oh gitu. Jadi memberi belum, yang di atas kita ke atas ya. Tapi belum tentu upline sponsor Ibu. Misalkan upline sponsor Ibu juga baru level 5. Nggak masuk ke dia. Upline di atasnya lagi masih level 5. Nggak masuk juga. Jadi otomatis mencari sendiri ya? Otomatis ya, mencari sendiri. Ya? Sistemnya ya, seperti itu ya? Yes. Gitu. Kan mereka beli level ke-6, Ibu belum punya, masa Ibu punya hak kan gitu. Ya, logiknya gitu. Betul. Ya. Sejauh ini cukup fair ya Pak buat saya. Yes. Terima kasih ya Pak Levan. Buat saya sih yang ngalamin network hampir semua sistem, ini sistem network paling fair Bu. Ya, bawah nggak selalu ngasih ke atas, bahkan atas bisa ngasih ke bawah, bahkan kita bisa dikasih sama crosslet, nggak ada itu di network yang lain.